Pak Cody, kan tentunya sudah merasakan keuntungan-keuntungan tersendiri dong dengan menggunakan si Jampang ini. Bisa di-share nggak ke smart people keuntungan-keuntungan yang sudah dirasakan apa saja nih? Ya, kayak tadi yang saya cerita itu, dengan adanya info hujan dan genangan, ya kita bisa berkorelasi kalau di Jakarta tuh udah ada genangan sedikit langsung macet gitu kan. Secara pribadi Secara kan pribadi, itu ya, ya. baik. Jadi ya itu dia kalau umpamanya saya sering habis pulang kantor gitu lihat macet, pasti di depan tuh udah mulai macet, saya tinggal lihat saya mau kemana gitu kan, cuma lihat ada genangan di mana gitu. Jadi bisa kayak tadi menentukan rute alternatif sebelum terjebak macet di sana gitu. Kalau secara institusi ada keuntungan nggak ini rasakan? Profesi saya ya sebagai auditor di Kehutanan BPK itu, saya ngelihatnya sistemnya itu yang menunjang si Jampang ini, saya lihat itu sebagai suatu alternatif teknologi spasial ya, info spasial itu saya ngelihatnya sebagai dia tuh kayak wahana untuk mengumpulkan informasi spasial secara masif dan near time, dan itu bisa sangat berguna sekali untuk bantu kami dalam mengaudit gitu. Sudah diaplikasikan belum ini di institusi? Belum ya? Tapi yang sebelumnya nanti masih offline ya. Kalau ini kan web GIS ya. Nah, platform teknologinya web GIS. Kalau kita di kehutanan itu udah pakai kemarin JIS, pakai GIS yang masih yang offline lah. Maksudnya yang harus ngolahnya di kantor dan segala macam. Nah, kalau kemarin pokoknya kehutanan itu mendeteksi deforestasi yang ilegal gitu ya, kita ngeceknya pun pakai data yang lama gitu kan, datang ke sana belum tentu benar juga. Jadi kebayang hutan di Indonesia yang segitu luas, capek-capek datang ke sana nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, saya mikir kalau si Jampang ini dimodifikasi sedikit, jadi ada kontribusi masyarakat yang peduli dengan jagain hutan kita gitu ya. Jadi bisa kayak tadi aktif gitu. Supaya kita mendeteksi ada deforestasi, kita kirim SMS ke daerah terdekat lokal people di sana, dan dia bilang benar Pak, ada penebangan nih. Jadi kan lebih fokus gitu ke sananya. Gitu. Jadi berarti kalau Pak Cody di sini juga mengharapkan ada agar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi juga dalam proses pengembangan si Jampang ini begitu ya. Nah Pak Agus gimana nih apa yang disampaikan tadi Pak Cody tadi? Contohnya ya kalau kita berbicara tidak hanya saja sekedar nanti informasi banjir, genangan air dan lain sebagainya, tapi tadi seperti yang disampaikan juga karena sedikit juga ada institusi kehutanannya, jadi dengan penebangan hutan dan tentunya untuk lingkungan. Ini nantinya pengembangannya bagaimana ke depannya? Ini sistem yang melandas ini kan pertama tadi Pak Cody menyebut, mungkin smart people masih bingung, ada istilah GIS, ada istilah spasial itu. Jadi ini ada GIS itu ada semacam sejenis sistem informasi, tapi kita ada lokasinya itu yang penting. Jadi kalau orang menyebutkan, kan sekarang informasi kan menyebutkan ini hujan, kan pertanyaan berikutnya di mana? Nah itu yang disebut dengan GIS, itu maksudnya ada lokasi atau spasial lokasi seperti itu tadi. Jadi untuk kedepannya itu seperti yang untuk Pak Cody tadi, untuk monitoring tadi melibatkan masyarakat. Jadi ada suatu sistem informasi untuk collecting data secara massal dengan melibatkan masyarakat, dengan fasilitas entry-nya adalah handphone dengan SMS. Jadi itu sangat baik sekali sekarang untuk verifikasi, terutama untuk menjaga hutan. Saat ini kan misalnya ada penebangan hutan dan sebagainya itu, dan tentunya pemerintah, instansi pemerintah atau petugas dari pemerintah kan terbatas sekali. Jadi kalau dengan melibatkan masyarakat itu bisa menginformasikan ke pusat dengan cara SMS. Jadi di lokasi ini terjadi penebangan hutan, langsung dikirim saat itu juga, langsung masuk ke server, jadi orang bisa tahu, petugas di sana bisa tahu, langsung bisa memerintahkan atau seperti apa. Langsung seperti ada itu. proses gitu ya. Jadi aplikasinya bisa apa aja di sebenarnya, mengumpulkan data dengan SMS dengan berbasis lokasi, ada lokasinya. Jadi nanti di displaynya itu ada datanya, ada siapa yang kirim, sama lokasinya tepatnya di mana. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi orang kalau mau tindak lanjut kan, oh lokasinya di sana langsung tahu, atau di situ ada petugasnya siapa, bisa ditelepon untuk tindak lanjut seperti itu. Intinya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk menjadi kontributor nih, mungkin pertanyaan saya ke Pak Cody dulu sebelum Pak Agus nanti menambahkan. Pada waktu Pak Cody mendaftarkan diri untuk menjadi kontributor, yang dilakukan langkahnya apa? Ya harus daftar dulu ya waktu itu ya. Kita ikut yang versi betanya, jadi waktu itu ya salah satu yang buat si Jampang ini menghubungi saya dan saya daftar dulu. Jadi kayak harus masukin email, password dan segala macam buat user. Nanti kalau sudah terdaftar, jadi ya kayak tadi dikirimin SMS untuk kalau saya tanggung jawabnya daerah Slipi. Gitu. Karena saya tinggalnya di sekitar situ. Gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Agus bisa menambahkan, tadi kan juga Pak Cody menyebutkan ini dulu beta, kemudian sekarang, nah ini bisa dijelaskan nih, mungkin smart people masih bertanya-tanya juga nih maksudnya apa ini, dan kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjadi kontributor. Jadi kalau mau
mendaftar sebagai kontributor itu gampang saja. Jadi memberikan kirim email ke kita, nanti ada alamatnya sama nomor handphonenya, sama lokasi yang mau dikehendaki informasinya. Jadi misalnya saya tinggal di Bogor, jadi saya titik posisi saya di lokasi di sini, nanti koordinatnya biasanya ada koordinatnya. Kemudian saya minta informasinya, nih secara otomatis diatur. Kita pengen informasinya karena saya kerja di Jakarta, tinggal di Bogor, jadi saya pengen informasinya hanya dari jam 6 sore sampai pagi aja, sampai pagi seperti itu. Bisa diatur, di setting. Terus kita minta tiap 1 jam, tiap 2 jam, atau tiap berapa itu. Jadi secara otomatis komputer nanti akan kirim otomatis seperti itu informasinya. Kita akan jeda dulu sejenak Smart People, jadi jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Smart People, Anda masih bergabung dalam Iptek Talk. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ada kendala-kendala yang dirasakan oleh Pak Code sebagai kontributor sampai saat ini? Ya mungkin yang untuk aktif itu ya, maksudnya tadi kan pasif ya, radar detect hujan terus ngirim ke saya verifikasi. Saya tuh pengennya lebih aktif lagi kayak gitu kan, nggak cuma, umpamanya sekarang lagi di sini ada hujan saya pengen langsung gitu. Kalau HP saya ada GPS-nya gitu kan, yang ngirimnya langsung ada geotagging, langsung tahu lokasi saya di mana. Tapi kan pengembangannya saya kira mungkin bakal ke sana nggak, gimana mengupdate secara aktif itu supaya lebih mudah aja gitu. Oke, gimana Pak Agus ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cody? Jadi kan ini kalau syarat untuk mengirim kan ada 2. Pertama adalah lokasinya. Jadi lokasi itu kita coding dengan nama daerahnya. Jadi ada nama-nama itu kita harus tahu, nanti di komputer udah direkam posisinya berapa. Ada listnya, ada PI, ada Semanggi, ada Sarinah. Berdasarkan titik koordinatnya. Ya, ada Pancoran. Jadi kalau kita mau saat ini kita mau konfirmasi tentang kondisi di Pancoran, misalnya kita berada di Pancoran dan di Pancoran saat itu sedang hujan deras, kita tinggal kirim nanti RP kodenya. Kalau jalan, kita sedang jalan itu RP namanya Pancoran, kemudian nama kode berikutnya adalah hujan lebat itu L. Kemudian ada genangan enggak? Kalau ada genangan B, banjir misalnya seperti itu. Jadi RP Pancoran L B itu langsung dikirim ke nomor SMS centernya, nanti otomatis di server sana langsung di coding otomatis seperti itu kodenya. Jadi kalau kita jalan kita seperti itu aja, kita harus hafal. Nah ini kuncinya di sini hafal. Nah saat ini dia nih hafalnya ini nih Pak Agus nih. Saat ini kita sedang mengembangkan software untuk mengenali misalnya nama Pancoran, ini akan kita sesuaikan dengan nama lokasi yang terkenal di tempat itu. Pancoran, Cawang, semuanya itu akan kita coding, nanti di komputer akan detect nama itu apa, kemudian dicari posisinya seperti apa. Sedang dikembangkan intelligence software-nya untuk deteksi lokasi-lokasi seperti itu. Jadi berarti temuan si Jampang ini masih berkembang terus ya Pak ya, sesuai dengan inovasi-inovasi lagi yang bisa ditambahkan untuk bisa memaksimalkan fungsinya begitu ya. Apalagi yang Pak Code ingin sampaikan untuk Pak Agus nih, sebagai penemu si Jampang ini, tentunya juga mewakili masyarakat lah ya, sebagai kontributor gitu, dengan menggunakan fasilitas ini sudah merasakan manfaatnya. Tapi apalagi sih yang kira-kira masih menurut Pak Code ini masih bisa dikembangkan lagi, lebih jauh lagi supaya ini bisa lebih maksimal? Iya, kalau saya ngerasanya sebagai kontributor ya, itu kan karena kesamaan visi gitu ya, bahwa ini bisa bantu banyak lah di Jakarta yang selalu bermasalah dengan banjir. Tapi kalau emang pengennya menambah lagi kontribusi yang masyarakat itu, saya pengen banget itu adalah satu kayak sekarang kan banyak SMS itu kan banyak yang gratis gitu ya. Ada nggak yang mau mensponsori terserah provider gitu kan? Mereka kan udah biasa tuh banyak SMS gratis sampai puluhan ribu SMS per hari gitu kan. Apa susahnya afiliasi dengan si Jampang ini, jadi orang berkontribusi udah gratis, bermanfaatnya banyak buat orang daripada cuma SMS 10.000 sehari buat apa-apa gitu. Jadi yang diharapkan adalah bahwa si Jampang ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang bisa di-download, ada di dalam handphone kita atau alat telekomunikasi kita begitu barangkali ya Pak Code ya. Oke.